Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang yang bernama Androkles. Dia adalah seorang yang sangat baik di dalam kehidupannya. Dia hidup, kalau kita ikuti dari tahun 2020-an, kurang lebih 1100 tahun yang lalu. Oleh karena satu dan lain hal, maka seorang Androkles ini akhirnya dia meninggalkan rumah, mengembara di hutan, bertemu dengan binatang-binatang liar, disebabkan oleh seseorang yang iri kepadanya sehingga orang itu berdusta, dan pada akhirnya dia harus dan terpaksa meninggalkan rumahnya, mengembara di hutan belantara di mana binatang-binatang buas, binatang-binatang liar ada di sana. Sebagai seorang yang baik, Androkles menerima hukumannya. Bagi dia, kejujuran adalah segalanya. Walaupun dia ditipu dan dikhianati oleh orang-orang yang tidak menyenangi kejujurannya atau kebaikannya. Pada suatu hari, Androkles mendengar auman seekor singa. Ia duduk diam dan dia mempelajari kemana arah singa itu pergi. Tetapi auman singa itu tidak mengubah tujuannya. Dan setelah beberapa waktu, Androkles mempelajari singa dan suaranya ini. Lalu dia dapatkan singa ini kelihatannya mengaum oleh karena ada bagian dari tubuhnya terluka, bukan auman karena marah. Sebagai seorang yang memiliki naluri yang baik, Androkles mulai mencari tahu singa yang mengaum tadi. Androkles merayap perlahan sampai ia dapat melihat singa tersebut. Dan dia dapatkan singa itu ada di semak-semak. Dan dia perhatikan, memang benar singa itu mengaum oleh karena ada luka yang besar di bagian tubuhnya. Bulu tengkuknya bergerak ke atas, ke bawah, sewaktu singa itu menjilati lukanya. Dari waktu ke waktu, singa ini menarik kepalanya ke belakang dan mengeluarkan auman yang keras yang menggoncangkan tanah sekitar. Androkles yang baik ini ingin menolong singa itu karena dia melihat busa di mulut singa. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekati singa itu. Kemudian Androkles dia lari ke tempat di mana ada air dan dia membawa air, tetapi oleh karena tidak ada alat yang digunakan untuk menampung air, kebetulan dia menggunakan topi. Jadi dengan topinya ini, perlahan-lahan Androkles mengisi air di topinya dan mendekati singa itu. Dengan memegang topi yang berisikan air, kemudian Androkles mendekati singa dan dia letakkan di atas tanah di sekitar singa itu, dengan catatan supaya singa itu bisa meminum oleh karena kelihatan haus karena
mulutnya yang berbusa itu. Tidak berapa lama singa itu berusaha untuk menggapai topi yang ada air. Dan akhirnya singa itu meminum dengan penuh dahaga. Sambil mengaum, dia memberikan kode kepada Androkles bahwa dia berterima kasih oleh karena sudah memberikan air minum itu. Untuk beberapa hari lamanya, Androkles berlaku seperti seorang teman dengan singa ini. Dia membawa makanan, kemudian membawa air, sampai akhirnya singa ini mengizinkan kakinya yang luka itu untuk diteliti oleh Androkles. Androkles melihat sumber infeksi yang ada di kaki singa itu, yaitu dia lihat ternyata ada sepotong duri yang tertanam di kakinya. Oleh karena dia sudah berteman cukup lama, singa itu membiarkan Androkles mencabut duri yang tertanam di kakinya. Beberapa lama kemudian, tibalah waktunya Androkles pulang ke rumah. Dan dia sudah melupakan peristiwa bagaimana dia menolong singa itu. Nah, pada saat itu orang-orang Kristen ditangkap, dilemparkan ke lubang singa dalam Kolosium. Jadi Androkles yang juga adalah seorang Kristen, dia juga ditangkap dan dibawa ke Roma. Setelah dipenjarakan, Androkles dibawa ke Kolosium, suatu tempat yang besar, yang sangat terkenal pada zaman itu, di mana biasanya manusia diadu domba dengan binatang-binatang buas seperti singa. Dan ditonton oleh orang-orang Romawi bersama kaisar yang menonton. Itulah Kolosium. Nah, si Androkles berdiri dengan berani di atas lantai kotor dalam stadion yang besar itu, sambil dia mendengarkan auman kelaparan dari singa-singa. Para penonton mulai gelisah karena memang ketegangan terjadi saat itu. Akhirnya pintu-pintu besar ke kandang singa dibuka dan singa-singa terlepas keluar. Androkles dia berdiri teguh sambil berdoa. Ia melihat seekor singa besar berdiri menuju dia. Dia berdoa agar Tuhan boleh melindunginya, melepaskan dari singa-singa tersebut. Tiba-tiba singa yang besar yang dengan cepat mengarah ke Androkles, dia berhenti. Setelah berhenti, singa itu mengaum. Kemudian singa itu merayap menuju Androkles, dan singa itu menjilat tangannya yang diulurkan kepadanya. Androkles melihat bekas luka di cakar singa tersebut. Ternyata itulah singa yang telah berteman dengan dia di hutan waktu lalu, di mana singa ini sudah menjadi temannya. Permainan maut pada hari itu dihentikan dan orang-orang Kristen dilepaskan oleh karena peristiwa seekor singa yang besar tiba-tiba tidak berani menerkam, justru berteman dengan seorang yang bernama Androkles. Tidak ada seorang pun yang tahu kuasa apa yang dimiliki Androkles pada saat itu. Hanya Androkles sendiri yang tahu. Itulah kuasa kebaikan, kuasa kejujuran yang dimiliki oleh seorang Androkles. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata, "Berikanlah dengan kedermawanan
maka pemberianmu itu akan kembali lagi kepadamu. Kisah Androkles yang berbuat baik dengan kejujuran yang ada, sehingga boleh berteman dengan seekor singa, binatang yang buas, yang biasa tidak bersahabat dengan manusia. Tetapi di dalam fakta sejarah yang ada, dengan kebaikan yang dimiliki oleh Androkles, dia bisa menjinakkan singa yang awalnya terluka lalu dia sembuhkan. Inilah kuasa kebaikan. Firman Tuhan sangat tegas berkata, kebaikan yang kita berikan itu akan kembali lagi. Lama atau cepat, semua itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 11 ayat 1, berikanlah dengan kedermawanan, maka pemberian itu akan kembali lagi kepadamu. Tuhan memberkati.